Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Ana wiyat jroning bumi, surya murub ing Bantala, bumi sapitu ane sapiwono. Rahina tan kena wengi, urip tan kena ning pati. Ingsun panglawan jagat, mati ora mati. Kelinceng geni tanpa kukus, cengclen kasanggo ibu pertiwi. Tangi diri, urip dhewe aning jagat. Mustika lananging jaya, aku si Pancasoma, ratu Nyawa Sakeler. Tahun 1889, Dula adalah seorang bocah 10 tahun yang hidup bersama neneknya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang jauh dari perkampungan. Ayahnya sendiri merupakan kuli panjat pohon kelapa yang telah meninggal ketika Dula baru berumur 2 tahun. Ayahnya meninggal terjatuh dari pohon kelapa di dekat sungai. Karena kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dan akhirnya kepala beliau terbentur batu kali yang besar yang membuat nyawanya melayang seketika. Sementara ibunya entah kemana. Sedangkan sang nenek berprofesi sebagai tukang anyam bakul di pasar yang berpenghasilan sangat kurang dari kata cukup. Di perkampungan itu sendiri, banyak orang miskin mati kelaparan dikarenakan desakan ekonomi. Sehingga tidak jarang banyak anak kecil di bawah 17 tahun, bahkan di bawah usia 10 tahun, banyak yang menjadi pekerja serabutan. Nasib Dula pun demikian juga. Di hari itu, Dula sangat amat kelaparan. Sang nenek juga tidak lagi memiliki uang yang cukup untuk sekedar membeli lauk. Karena ketidakadanya uang dan makanan, terpaksa Dula pergi ke sungai mengambil air untuk dimasak. Setiap hari, mereka berdua selalu meminum air dari sungai dengan tujuan untuk mengisi perut sebagai ganti nasi yang sangat mahal harganya. Namun bukannya kenyang, justru mereka berdua malah kembung dan selalu sakit perut lantaran air sungai dari desa Dula sangatlah kotor. Melihat keadaan yang selalu sama, akhirnya Dula berpikiran dewasa. Dia sepakat untuk mencari pekerjaan di desa sebelah, di mana terdengar kabar kalau di sana ada seorang juragan sawah yang sedang mencari seorang kuli canggul. Pergilah nak, tapi kamu harus ingat, setelah mendapatkan uang yang cukup, kamu harus pulang kembali. Neneknya memberi izin sambil berpesan. Tampak sang nenek dengan wajah pucat sedang terkapar lemah di tikar gubuk. Begitupun Dula yang berada di sampingnya, tampak lemah tanpa daya. Meski begitu, mereka tetap memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu esok hari tiba. Suara ayah membuyarkan mimpi Dula. Dia mengucek mata, lalu membersihkan belek yang menempel. Kemudian membuka perlahan, disusul bangun sambil mengurat. Kembali terdengar perutnya berbunyi. Tidak nampak neneknya di sana. Yang terlihat hanya 4 biji lerot rebus. Makanlah, ujar sang nenek sambil memegang sebiji lerot. Yang rupanya beliau telah mendapatkan makanan itu dari lahan di sisi hutan. Tanpa pikir panjang, Dula langsung menyantap. Meski tidak mengenyangkan, namun cukuplah sebagai pengganjal perut. Beberapa kali dia tersedak saking rakusnya. Setelah mandi di sendang belakang gubuk, dia langsung mendekati neneknya di teras, di mana sang nenek masih terduduk di kursi.
Kembali, Dula menegaskan tentang niatnya untuk merantau ke desa seberang. Namun kali ini neneknya berubah pikiran. Beliau berharap agar Dula selalu di rumah di masa rentanya. Sang nenek berucap seolah jalan sudah dekat. Dan alasan lain adalah tidak adanya bekal yang dimakan selama dalam perjalanan. Beliau khawatir jika Dula akan mati kelaparan di jalan. Dula yang tekadnya sudah bulat tetap pada pendiriannya. Dia bersikukuh pergi merantau demi kehidupan yang lebih baik. Demi sesuap nasi agar tidak selalu kelaparan. Yang dalam perdebatan itu, pada akhirnya si nenek mengalah. Beliau tidak bisa membendung semangat kuat dari cucunya. Nenek akan selalu mendoakanmu, ucap si nenek yang kemudian menyuruh Dula untuk menyiapkan bekalnya. Di saat Dula bersiap berangkat membatas karung, neneknya mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ini, bawalah keris ini sebagai sarana penyelamatmu, kata sang nenek sembari memberikan keris kecil tanpa wadah. Keris miniluk kelima itu terlihat berkilauan. Setelah berpamitan, pergilah Dula meninggalkan tanah kelahiran. Meninggalkan sang nenek yang selama ini merawatnya hidup sebatang kara. Dia tidak tahu betapa sang nenek sangat sedih dan khawatir melepaskan dia. Lelaki kecil yang belum cukup umur untuk menanggung beban. Hutan demi hutan, lembah demi lembah telah Dula lewati. Dan selama di perjalanan, tidak ada orang jahat maupun binatang buas yang ditemui. Perjalanannya terbilang sangat lancar. Tanpa terasa, dia sudah berjalan selama 2 hari dan berpuluh kilometer dari desanya. Yang rasanya mustahil jika ada seorang bocah yang melakukan perjalanan 2 hari tanpa makan dan minum. Entah hal apa yang membuatnya sangat kuat. Namun kekuatan itu ternyata ada batasnya. Pagi itu saat dekat dengan desa tujuan, bocah malang itu pun tumbang. Dia sudah tidak kuat lagi untuk berjalan karena kelelahan. Fisik yang tidak memadai dan juga tidak makan hingga berhari-hari menjadi penyebab pingsannya Dula. Sekitar setengah jam setelah Dula pingsan, melintaslah sebuah dokar di jalan tersebut, yang mana seorang wanita cantik berpakaian mewah berada di atasnya. Apakah itu manusia, Ki? Tanya wanita cantik itu terkaget. Dengan jelas, dia melihat sesosok bocah, yang tidak lain adalah Dula, terkapar di sisi jalan. Kemudian disuruhnya kusir menghentikan dokar. Wanita cantik itu turun, lalu menghampiri Dula penuh rasa iba. Setelah berada di samping Dula, wanita cantik itu mencoba memanggil menyadarkannya, yang usahanya membuahkan hasil. Dengan lemah, Dula mulai siuman. Kamu berasal dari mana, Nak? Tanya wanita tersebut cemas. Karena sudah kehabisan tenaga, Dula tidak mampu berbicara. Dia hanya menunjuk ke arah timur, sebagaimana dia datang dari arah tersebut. Disusul kemudian, Dula memelas sambil memegangi perutnya. Ki, bawa makanan juga minuman kemari. Wanita cantik itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh Pak Kusir. Dula pun makan dengan sangat lahap dan rakus. Dia terus makan meski beberapa kali tersedak. Tidak digubris wanita di sampingnya yang menatap iba. Selesai makan minum, Dula merasa tenaganya pulih kembali. Yang kemudian dia dapat kembali berbicara normal. Dia menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke desa sebelah pada wanita tersebut. Ibu punya pekerjaan untukmu, kalau kamu tidak keberatan, kata wanita cantik itu. Dula sangat gembira mendengar perkataan wanita cantik tersebut. Yang kemudian diketahuilah kalau dia bernama Inggit, Raden Ayu Inggit Kusumawijaya. Di pagi itu, dia hendak pergi ke rumah saudaranya yang sedang sakit. Dan karena melihat Dula, maka niat itu diurungkan. Dia pun kembali pulang sejenak bersama bocah tersebut. Mungkin nanti siang, dia melanjutkan niat untuk menjenguk saudaranya.
Sampailah mereka di rumah yang sangat besar, rumah joglo khas Jawa yang sangat luas. Tampak pula pendopo di sampingnya. Rupanya Inggit merupakan orang terkaya di kampung tersebut. Dia memiliki beberapa hewan unggas dan puluhan kerbau. Inggit dan suaminya juga memiliki cukup banyak pekerja dari berbagai kampung sekitar. Ketika Pak Kusir memarkir dokar, datanglah pria dengan kumis sangat tebal dan lenting. Dialah suami Inggit, Raden Wijaya Kusuma. "Git, tidak jadi menjenguk, Git." Tanpa menunda waktu, Inggit menjelaskan peristiwa di mana dia menemukan Dula. Bocah yang terkapar lemah tidak berdaya di tengah jalan setapak dekat hutan, sehingga dia menunda pergi. Dan rupanya Raden Wijaya juga tampak iba dengan apa yang dicerita bocah malang tersebut. "Ayo, masuklah dulu, jangan malu-malu," kata Raden Wijaya dengan ramah. Setelah masuk dan berbincang-bincang, Dula disuruh memilih beberapa pekerjaan, yakni menggarap sawah dan mengembala kerbau. Sempat Dula ingin memilih menggarap sawah, tapi itu ditentang oleh Inggit. Karena pekerjaan itu sangat berat, lagi pula Dula masihlah bocah berumur 10 tahun. Tentu belum kuat jika harus seharian di tempat panas. Akhirnya Raden Wijaya memilih Dula untuk mengembala kerbau saja. Karena menurutnya, selain lebih ringan, ada juga Ki Sureto yang mengawasi. Beberapa saat kemudian Ki Sureto datang atas panggilan dari Raden Wijaya. Ki Sureto memang sudah tua, tapi saat Dula memperhatikannya dengan detail, ternyata Ki Sureto mempunyai badan yang tegap dan gagah. Lelaki itu masih membawa sabit yang melekat di pinggang. Ki Sureto memandangnya dengan tatapan yang tajam. Matanya yang memiliki pupil kecil dan penuh dengan keriput di wajahnya terlihat jelas keji dan menyeramkan. "Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja, Dul," kata Raden Wijaya setelah memberi penjelasan pada Ki Sureto. Sementara Dula mengiyakan dengan lemah lembut, layaknya seorang bocah 10 tahun. Antara senang dan takut menjadi beban pikiran Dula saat mulai bekerja. Lantaran Ki Sureto adalah seorang pekerja yang suka marah-marah. Salah sedikit saja, maka dihukumlah para pekerja yang lemah. Hal itu membuat semua pekerja takut dengan Ki Sureto. Mereka sengaja tidak berani mengadu pada Raden Wijaya. Sebab sebelum mengadu, Ki Sureto sudah mengancam terlebih dahulu. Karena itu, semua pekerja menjadi bingung. Jika mereka berhenti bekerja, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan baru lagi. Karena di era itu sangat sulit sekali untuk sekedar mencari pekerjaan. Dan jika mereka tidak berhenti bekerja, mereka harus siap fisik dan mental untuk disiksa oleh Ki Sureto. Dan tetap bekerja adalah keputusan mereka demi penuhi sandang pangan anak istri. Pagi ini Dula terbangun dari saung tempat tidurnya yang berdekatan dengan kandang kerbau. Dia melihat Ki Sureto sudah bangun lebih awal dari dirinya. Dula juga tidak mau ketinggalan dengan pekerja lain. Dia mengambil pecutan kerbau yang telah disiapkan, lalu pergi bekerja menyusul Ki Sureto. Setelah beberapa jam bekerja, Bidarti datang membawakan bekal makanan, di mana Ki Sureto dan Dula berada agak jauh dari pekerja lain. Yang rupanya mulai hari itu, makanan untuk Ki Sureto dan Dula dijadikan satu sesuai perintah Inggit, yang tentu membuat Ki Sureto merasa iri dan dipenuhi kemarahan. "Ayo, dimakan dulu, nanti keburu dingin," kata Bidarti setengah berteriak. Mereka berdua seketika berhenti bekerja dan membiarkan para kerbau-kerbau tersebut memakan rumput liar di samping sawah milik Raden Wijaya. Saat Dula hendak makan,
Ki Surepto membuang semua makanannya hingga tersisa nasi saja. Serasa tanpa dosa, lelaki itu pun melanjutkan makan dengan lahap, membiarkan Dula terdiam tanpa berani berontak. Setiap matanya bertemu dengan mata Ki Surepto, lelaki tua itu memelototi Dula dengan sangat menyeramkan. Hal itu setiap hari dilakukan Ki Surepto. Bahkan tidak jarang, Ki Surepto memukuli Dula karena sebab kesalahan kecil. Tapi meski mendapat perlakuan kasar, bocah itu sama sekali tidak membenci Ki Surepto. Karena sewaktu kecil, Dula dididik untuk menjadi anak yang hormat pada siapapun yang lebih tua darinya. Kekejaman dan kekerasan selalu dia terima setiap hari. Namun Dula selalu tabah dan sabar. Tiga bulan sudah, Dula hidup dalam kekejaman, kebencian, dan tanpa rasa kasih sayang dari siapapun. Semua pekerja takut mendekatinya karena ada ancaman dari Ki Surepto. Tampaknya lelaki itu ingin supaya Dula tidak kerasan, sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Raden Wijaya. Dula selalu menangis di saung miliknya setiap malam, hingga kerinduan akan si nenek tidak terbendung lagi. Dia merasa seperti dipanggil sang nenek. Setelah mengusap air mata, dia pun mengambil sebilah keris yang diberikan neneknya. Dia amati keris tersebut, yang di hatinya masih menyimpan tanda tanya besar tentang kegunaan dari pusaka tersebut. Beberapa saat kemudian dia berbaring dengan keris masih di genggamannya. Dia membayangkan sang nenek memberikan barang tersebut. Tidak ada pesan apapun yang disampaikan. Hingga akhirnya Dula tertidur. Yang dalam lelapnya itu ia langsung disambut satu mimpi. Di sana dia diajak oleh neneknya menyusuri hutan belantara. Saat tiba di sebuah gua, sang nenek menyuruh mengeluarkan keris kecil itu. Mendadak keris tersebut bersinar putih dan disusul menjadi seorang kakek tua. Beliau adalah kakek buyutmu, ucap sang nenek setengah berbisik. Yang kemudian si kakek menyuruh mengembalikan keris tersebut padanya. Sebelum Dula memberikan, keris itu terlebih dahulu melayang dan lenyap, lalu terdengar suara menggema. Ana wiyat jroning bumi, Surya murup ing Bantala. Bumi sapitu, anilahi Sabuwana. Rahina tan kena wengi, urip tan kena ning pati. Ingsun pangawat jagat, mati ora mati. Kelinceng geni tanpa kukus, ceng sleneng kasangga Ibu Pertiwi. Tangi dhewe, urip dhewe aning jagat. Mustika lan anging jaya, aku si Pancasona, ratune nyawa sakeler. Seketika sekujur tubuhnya bergetar hebat. Setiap urat nadinya terasa panas membara. Dia yang tidak tahan akhirnya berteriak sekuat tenaga. Di saat itulah neneknya dan kakek tua tersebut lenyap tanpa jejak. Dula terbangun saat kesadarannya mulai penuh dicari keris yang ada dalam genggamannya. Keris tersebut tampak menyala kuning keemasan. Secara perlahan masuk ke dalam tangannya secara gaib. Dula merasa heran dengan kejadian tersebut. Anehnya, dia tidak merasakan apapun hingga keris itu benar-benar amblas sepenuhnya. Keris itu telah menyatu dengan raganya. Yang tanpa dia sadari, tubuhnya memancarkan aura kuning keemasan, sama persis dengan pusaka tersebut. Keesokan pagi, Dula berpamitan pada Raden Wijaya. Tampak pula Roro, anak dari majikannya. Perempuan seusianya itu baru pertama ini dia melihatnya. Terlihat senyum kecil menghias di bibir, yang seolah ingin berkenalan dengannya.
Ajaklah nenekmu ke sini, Dula. Ucap Bu Inggit. Dula merasa senang dengan ucapan tersebut. Dia berpikir akan mampu membahagiakan sang nenek jika dekat dengannya. Dan dia merasa sangat bangga karena ada perhatian khusus dari majikannya. Pagi itu pun, Dula berangkat dengan diantar Dokar. Sempat Dula menolak dan memilih berjalan kaki saja. Namun Raden Wijaya memaksanya demi sang nenek. Karena jika sudah barang tentu, neneknya tidak mampu berjalan jauh. Di sisi lain, Ki Surepto melihat kepergian Dula dengan dengki. Selama ini dia tidak pernah naik dokar tersebut, tapi justru Dula, anak kemarin sore telah berada di atas dokar mewah tersebut. Anak itu telah membuat dirinya dikesampingkan. Senja hari, tibalah Dula di rumah kampung halamannya. Dula merasa ada hal yang aneh. Setiap senja, neneknya pasti selalu duduk di depan gubuk. Dia selalu menikmati waktu dengan sebuah kursi ayun tua di sana. Itu selalu dilakukan setiap hari, dan sudah bertahun-tahun tanpa jeda. Dengan perasaan gelisah, Dula mengetuk pintu. Dipanggil sang nenek dengan sedikit berteriak. Namun tidak ada sahutan. Di saat itulah tiba-tiba datang Nyi Karseh, wanita parubaya yang merupakan teman kerja neneknya sebagai tukang anyam bakul di pasar. Nyi Karseh kebetulan lewat setelah mengantarkan barang dagangannya. Dengan cemas, Dula menanyakan keberadaan neneknya. Seketika, Nyi Karseh terdiam sejenak dan mengambil nafas panjang. Dan mulailah Nyi Karseh memberitahu yang sebenarnya. Jiwa dan raga Dula seakan berhenti sesaat. Seluruh tubuhnya dingin karena shock. Dia tidak percaya orang yang selama ini merawat dan memberikan kasih sayang layaknya orang tua sendiri telah meninggal 2 hari yang lalu. Setelah Nyi Karseh pergi, dengan lemas Dula masuk dalam gubuk. Dipandanginya setiap sudut ruangan yang membawa pikirannya menerawang kemana-mana. Mengingat masa lalu bersama sang nenek, belum sempat dia membahagiakan neneknya terlebih dahulu berpulang. Meski hari mulai gelap, Dula mengajak Gusur Perdati ke pemakaman. Di sana dia melihat gundukan tanah yang masih basah. Dielus nisan batu sang nenek. Tanpa berucap apapun, perlahan air matanya mulai menetes. Kini dia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi sanak keluarga yang dimiliki. Sebelum meninggalkan makam, Dula melihat kampung halamannya dari sana. Gelap, hanya beberapa lampu obor yang berkelip. Sabarlah, nak, ucap Gusur Perdati menghibur. Sekarang Dula telah menjadi dewasa. Kegiatan sehari-harinya masihlah sama. Namun dia kedudukannya sudah sejajar dengan Ki Surepto, menjadi mandor yang membawahi para pekerja. Sifatnya yang terpuji membuatnya disukai para pekerja. Tidak segan-segan, dia berani melawan kekejaman yang dilakukan Ki Surepto pada seluruh pekerja. Yang bagi lelaki tua itu, sikap Dula sudah keterlaluan. Dula sudah mempermalukan dan menginjak-injak harga dirinya. Muncullah dendam yang tersimpan. Dia pun mencari kesempatan untuk menghabisi Dula.
Pagi ini, setelah Dula mandi dan berpakaian, dia selalu bergegas menuju kandang kerbau. Dia akan mengawasi para pekerja yang memberi makan hewan ternak tersebut. Sambil memberi makan, semua pekerja terdengar membicarakan Roro, anak dari majikan, di mana gadis manis tersebut sudah sakit 2 minggu lamanya. Beberapa tabib, juga orang pintar sudah coba mengobati, namun semuanya tidak berhasil. Diketahui, Roro terserang malaria. Namun anehnya, setiap tengah malam dia mengigau dan mengamuk hebat selama 1 jam lamanya. Di siang hari dia demam dan susah makan, hingga kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus kering, dan sejak 2 hari kemarin, matanya selalu tertutup. Meski begitu, dia masih mengamuk di setiap tengah malam. Dula ikut sedih mendengar obrolan para pekerja. Gadis itu memang selalu tertutup selama ini. Ayahnya melarang keras keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Termasuk berkeliling kebun pun tidak diperbolehkan. Meski begitu, setiap saat dia mencuri pandang pada Dula. Seakan suatu rasa sedang dipendam. Dula ingat betul senyum manis itu. Senyum yang tidak berani dia balas, karena dia tahu diri. Dalam lamunan itu, tiba-tiba terdengar suara Inggit menangis dari kamar Roro. Suara tangisan pilu itu sontak membawa para pekerja berhenti sejenak. Beramai-ramai mereka beranjak mendekat kamar Roro, ingin memastikan apa yang telah terjadi di sana, termasuk Dula yang berada tepat di depan kamar. Bukan hanya 1-2 hari aja, Mas. Tapi ini sudah 2 minggu. Kata Inggit dengan terisak. Raden Wijaya hanya tertunduk pasrah lantaran penyakit Roro semakin parah. Dan pagi ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nafas Roro yang sudah mulai jarang-jarang makin membuat orang tuanya bersedih. Dula yang terhanyut mendadak merasakan getaran kuat. Tubuhnya bergejolak, dan sebilah keris itu kembali muncul di telapak tangannya. Diam-diam, keris itu disembunyikan dalam genggaman. Apa di antara kalian ada yang tahu seorang tabib hebat? Tanya Raden Wijaya keluar kamar. Para pekerjanya terdiam, termasuk Ki Surepto. Baru kali ini Raden Wijaya menanyakan orang pintar pada mereka. Biasanya, orang-orang tertentu saja yang dipercayai. Izinkan saya mencoba mengobati Raden, ucap Dula di tengah ketegangan. Pemuda itu merasa ada dorongan kuat untuk berbicara. Raden Wijaya, termasuk para pekerja lain merasa ragu akan hal itu. Biarkanlah dia masuk, Mas, ucap Inggit dari dalam. Dula yang masih berpakaian lusuh masuk mendekati ranjang Roro, memohon izin pada orang tua Roro dan memulai melakukan pengobatan. Keris kecil di genggamannya perlahan ditempelkan ke arah dahi Roro. Lalu matanya terpejam berdoa pada Sang Pencipta. Semua menyaksikan dengan sangat tegang dan khawatir. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang mengulang setiap sudut ruangan. Keadaan semakin mencekam kala keris milik Dula mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Disusul Roro berteriak keras dengan mata melotot. Sementara itu, Dula masih terpaku sambil terpejam. Yang lambat laun, semua kembali tenang. Angin tidak lagi tersisa. Begitupun Roro. Gadis itu kembali tak sadarkan diri. Ketika Dula membuka mata, keris itu sudah kembali menyatu dalam tubuhnya. Yang kemudian, ketegangan yang kekhawatiran mereka terbayarkan. Keadaan Roro perlahan membaik. Terima kasih Dula, ucap Raden Wijaya setengah tidak percaya. Dia baru menyadari kalau ada kekuatan tersembunyi yang dimiliki Dula. Kemudian dia melanjutkan bertanya perihal apa yang menimpa putrinya. Namun Dula tidak berterus terang, sambil memandang ke arah Ki Surepto yang tampak tegang. Dia menjawab agar sepatutnya bersyukur karena Sang Pencipta memberikan kesembuhan pada Nimas Roro. Padahal dia tahu
Ki Surepto menjadi bagian dari musibah tersebut. Dalam mata batinnya, Dula melihat Ki Surepto telah bersekongkol dengan Wiryo, anak dari salah seorang saudagar. Wiryo merasa sakit hati karena lamarannya ditolak Raden Wijaya. Dan itu bukan hanya sekali, namun berulang kali. Termasuk saat Ki Surepto dengan diberi upah lumayan, pria tua itu ikut berusaha meyakinkan majikannya. Namun usaha itu juga sia-sia, niat jahat pun muncul. Ki Surepto sudah menolak untuk menaruh tumbal di dekat kamar Roro. Namun iming-iming uang yang lumayan membuatnya menjadi seorang pengkhianat. Dia tidak tahu tumbal yang telah dipendamnya sangat berbahaya, hampir saja menghabisi Roro. Meski begitu, tidak nampak ada penyesalan di wajahnya. Terima kasih, Dula, ucap Roro dengan lembut. Setelah melihat kesaktian Dula, semua pekerja menjadi segan padanya. Namun pemuda itu tetap bersikap biasa, tidak menampakkan kesombongan biarpun menjadi anak emas keluarga Raden Wijaya. Berbeda dengan Ki Surepto yang makin dibakar amarah. Apalagi saung tempat Dula tinggal kini dibangun dengan bagus. Bekal sarapan juga semakin banyak dan enak. Kebencian Ki Surepto pada Dula semakin menjadi-jadi. Dan ternyata lelaki tua itu juga tertarik akan keris yang dimiliki Dula. Dia berencana akan mengambil keris tersebut. Ki Surepto tidak tahu kalau keris itu menyambut diraga Dula. Begitupun dengan Wiryo, dendamnya pada Dula harus terbayarkan. Setiap kali dia mendatangi orang sakti bersama Ki Surepto, sama sekali tidak ada hasil. Dula dirasa sangat kuat. Padahal selama ini pemuda tersebut tidak pernah berguru pada siapapun. Tebaslah dengan golok ini, orang pintar di hadapan Wiryo berkata sambil memandang Ki Surepto. Dengan tersenyum, dua lelaki jahat itu saling pandang. Malam berbinar. Hanya mega putih tipis yang sesekali menelan cahaya bulan. Namun kembali berlalu membiarkan cahaya itu turun, membiaskan rona indah di hati Dula. Secara diam-diam, Roro menemuinya. Ada satu kisah yang mereka simpan rapat-rapat, yang memang harus dirahasiakan dari siapapun. Hati mereka telah menyatu, menjadi ikatan yang kuat. Tanpa memandang perbedaan kasta, mereka menjalani dengan penuh kasih. Dan malam ini, Ki Surepto menyaksikan mereka dari kejauhan. Dia yang hendak melakukan niat jahatnya lebih dulu memata-matai Dula, hingga dilihatnya pemandangan itu, di mana Dula memadu kasih dengan Roro, yang seharusnya sudah menjadi milik Wiryo. Tepat tengah malam Ki Surepto akan beraksi. Meski ajian sirup sudah dipergunakan, tapi dia masih selingat-seling waspada. Takut jika ada pekerja lain yang melihatnya. Dengan melesat cepat, dia telah berada di dalam saung Dula. Dengan tersenyum lebar, dia melihat wajah Dula yang terlelap. Dikeluarkan golok yang sudah dimantai sang dukun, namun niat untuk menebas diurungkan ketika melihat keris tersebut tengah bersinar di kegelapan malam. Keris tersebut tampak berkilauan di atas dada Dula. Secepat kilat Ki Surepto mengambil pusaka tersebut. Saat berada dalam genggaman tangan kirinya, tiba-tiba Dula bangun. Sebelum terjadi duel, golok tersebut terlebih dulu menembas lehernya hingga terputus, sehingga membuat Dula mati seketika. Pemuda itu tergeletak bersimbah darah. Setelah mengantongi keris, dengan kejam dan bengis, Ki Surepto memutilasi jasad Dula, lalu menguburnya di bawah kandang kerbau.
Sehingga nanti kalau jasad berbau busuk, pasti yang dicurigai adalah si kerbau tersebut. Dengan perasaan lega, Ki Surepto beranjak dari kandang menuju saung miliknya. Dia telah mempunyai 1001 alasan ketika ditanyai tentang kepergian Dula. Keesokan harinya, Raden Wijaya yang hendak memberi tugas khusus pada Dula tampak terlihat bingung. Karena orang yang dicari tidak ada di saung, juga tidak nampak di antara pekerja. "Kamu melihatnya, Ki?" tanya Raden Wijaya pada Ki Surepto. Belum sempat Ki Surepto menjawab, muncullah Dula. "Raden mencari saya," kata Dula dengan tiba-tiba. Seketika Surepto terperanjat kaget bukan main. Dia mengecek keris yang dikantongi semalam. Dan keris itu hilang seperti dibawa angin. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Ki Surepto. Pasalnya, Dula telah dia bunuh dan telah dimutilasi seperti bangkai ayam. Dula hanya terlihat meliriknya saja. Malam pun tiba. Ki Surepto yang penasaran menggali tanah di kandang kerbau, tempat di mana Dula dikuburkan. Dan dia kaget bukan kepalang. Jasad Dula benar-benar tidak ada. Selanjutnya Ki Surepto mendatangi saung Dula. Dia ingin sekali membuktikan bahwa Dula benar-benar mati. Setelah sampai di saung, terlihat Dula benar-benar terlelap. Keris itu juga tampak menyala di dadanya. Dan kejadian kemarin malam kembali diulangi. Ki Surepto kembali mengambil keris Dula. Setelah mencuri keris tersebut, Ki Surepto lalu membacok tubuh pemuda itu dengan sangat kejam. Darahnya berhamburan hingga mengenai wajah Ki Surepto. Setelah membunuh Dula yang kedua kalinya, dia yakin Dula pasti benar-benar mati. Dia membersihkan darah yang sangat banyak tersebut menggunakan baju Dula. Tapi kali ini, Ki Surepto mengubur Dula di belakang saung miliknya sendiri. Dia sangat yakin bahwa Dula telah mati. Dia pun menimbun tanah sehingga menjadi rata. Di keesokan harinya, Ki Surepto hampir pingsan karena dia mendapati Dula tengah menggiring kerbau ke tanah lapang. Dia perhatikan Dula dengan seksama. Jelas kakinya masih napak ke tanah. Lelaki tua itu tampak geram. "Ilmu apa yang kamu miliki, Dula?" batinnya. Malamnya, Ki Surepto menemui Wiryo, di mana ada seorang berilmu sedang bertamu di sana. Dengan gamblang, Ki Surepto menceritakan kejadian tentang Dula. "Pemuda itu tidak akan mati sekalipun kamu bakar. Dia akan menemui ajalnya di saat termakan oleh ilmunya sendiri. Ketika itu terjadi, barulah kita akan bergerak memusnahkannya," ucap orang pintar di samping Wiryo. Hari demi hari berlalu, cinta Roro pada Dula semakin besar. Tapi apalah daya Dula, yang seorang penggembala kerbau dan kuli cangkul. Meski begitu, Roro tetap tidak peduli, karena dia akan merasa aman dan nyaman bila di dekat Dula. Dua insan itu selalu menumpahkan rindu, meski masih secara diam-diam. Ki Surepto yang mengetahui hubungan itu segera membocorkan pada Raden Wijaya. Setelah mendengar ocehan Ki Surepto, Raden Wijaya yang ternyata juga curiga pada anaknya merasa khawatir.
Apa kata orang jika anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul, bahkan pekerjanya sendiri? Tiga bulan kemudian, hari ini Raden Wijaya bersama istri menyambut kedatangan Gotthard van Dijk dan anaknya Jan Pieter, seorang bangsawan Belanda asal NTB yang merupakan calon suami dari Roro. Hal itu dilakukan setelah terjadi pemaksaan pada Roro. Perdebatan panjang itu membuat Roro memilih ikut arahan ibundanya, dan terjadilah perjodohan dengan bangsa penjajah. Dua keluarga itu kemudian berbincang-bincang mengenai hari pernikahan anak mereka. Di hari itu, Roro benar-benar terpukul. Dia tidak bisa melawan, karena Dula sendiri mengajarkan agar tetap menuruti kemauan orang tua, meskipun itu pahit baginya. Sementara Dula hanya memandang dari kejauhan dengan pasrah. Dula, walaupun aku sudah menikah nanti, kamu tetap selalu di hatiku. Ucapan itu selalu terngiang di benaknya. Berbeda dengan Ki Surepto yang tersenyum puas, lelaki itu telah menghancurkan impian musuhnya. Yang dipikirkan sekarang adalah menunggu tiba waktu hingga sanggup menghabisi Dula. Perasaan iri dengki telah membuat buta mata hatinya. Delapan minggu kemudian digelarlah pesta. Semua rakyat jelata ikut berpesta pora, karena pesta tersebut digelar 7 hari 7 malam. Sementara Roro menangisi nasib. Bukannya menikmati pernikahan tersebut, dia justru melamun memikirkan keadaan Dula. Pria pujaannya itu dilarang datang ke pesta pernikahan Roro. Kini Roro harus menerima kenyataan hidup yang sesungguhnya. Jan Pieter memutuskan pindah rumah setelah pernikahan. Diboyongnya Roro ke rumah mewah yang terletak agak jauh dari rumah Raden Wijaya. Rumah tersebut sudah dibangun semenjak beberapa tahun lamanya. Di belakang rumah tersebut ada sebuah kolam ikan yang cukup besar, dan ada sebuah kandang kuda yang sangat besar dengan lintasannya. Itu sengaja dibuat lantaran Jan Pieter memang sudah hobi berkuda semenjak masih berusia 15 tahun. Dan kegelisahan Roro terus berkecamuk. Batinnya terasa hancur lebur setiap kali melayani lelaki yang tidak dicintainya. Yang semakin hari sosok Dula semakin mengejar, terus tumbuh hingga menggunung, yang pasti akan meletus di suatu ketika. Di sisi lain, Dula mengikhlaskan semua. Dia merasa berdosa jika harus memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah lupa jasa Bu Inggit dan Raden Wijaya. Berkat mereka dia menemukan setitik cahaya. Hal itulah yang membuatnya tetap bertahan di saung tersebut. Bahkan Raden Wijaya sudah menawari beberapa wanita untuk dipilih sebagai istri. Tetapi Dula masih menunda untuk menikah. Matahari sudah tenggelam, awan hitam menyertai bergantinya waktu. Saat Roro menengok ke jendela, terlihat awan hitam itu membentuk wajah Dula yang tengah tersenyum kepadanya. Dula, aku rindu sama kamu. Dan rindu itu semakin tidak terbendung saat hujan turun. Dia pun nekat pergi ke tempat Dula berada.
Roro yang ditinggal suaminya ke Nusa Tenggara selama sepekan mengambil kesempatan itu. Tampaknya rindu yang menggunung itu telah meletus. Dia tidak kuat lagi menahannya. Dengan perlahan dan mengendap-endap, dia keluar rumah, mengelabui semua pekerja juga pembantu di rumah mewah tersebut. Setelah berhasil keluar pagar, Roro berlari menembus hujan badai demi bertemu sang kekasih tercinta. Desa demi desa telah dilewati, tidak memperdulikan segala bahaya yang mengintai. Sementara gelegar halilintar mengiringi langkah seribunya, yang ada di benak hanyalah Dula. Setelah semua rintangan yang dilewati, sampailah dia di saung Dula. Dia mampu masuk seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Dan tanpa disadari, Ki Surepto masih berdiri di samping rumah. Lelaki tua itu baru saja meminta gaji lebih awal untuk biaya pengobatan istrinya. Semula, Ki Surepto tidak meringus orang yang dianggapnya maling. Namun setelah dipahami bahwa itu adalah Roro, dia bersembunyi sambil mengawasi putri majikannya itu. Perlahan Roro memanggil nama Dula lewat jendela. Dula yang kebetulan sedang melamun, sontak terkaget. Dia hafal betul suara itu. Suara lirih seorang gadis yang pernah disembuhkan dulu. Yang dari situlah awal benih kasih tercipta dan bertumbuh. Bagai mimpi, Dula melihat pujaan hatinya basah kuyup di luar. Tanpa bicara apapun, dia menjemput Roro lalu diajaknya masuk. Dekapan kuat dua sejoli terjadi di sana, menumpahkan kerinduan yang terpendam sangat dalam. "Benarkah kamu ini Roro?" ucap Dula yang tidak peduli ikut basah kuyup. Dia tidak menyangka gadis itu berlari jauh demi menemuinya, apalagi cuaca hujan disertai badai yang kuat. "Peluklah aku erat, Dula," ucap Roro. Setelah cukup lama menyatukan jiwa, mereka saling pandang. Dula yang melihat Roro kedinginan langsung memberikan kain sebagai handuk, juga sarung untuk menutupi tubuhnya. Mereka bersama-sama berganti baju di sana. Dan mereka tidak sadar bahwa iblis berada di sekitar mereka, sehingga membuat iblis menguasai hawa nafsu mereka, dan mereka pun melakukan hubungan terlarang di saung tersebut. Rindu itu menjadi kesalahan terbesar dalam kisah asmara mereka. "Tibalah ajalmu, Dula," gumam Ki Surepto tersenyum lebar. Di keesokan hari, langit tampak sangat cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan kembali turun. Nampak semua pekerja dan warga kampung, termasuk sang majikan, berada di depan saung Dula. Tampak pula beberapa orang pintar, termasuk Wirya di sana. Ki Surepto telah menebar dengki. Setelah dirasa tiba waktunya, dibuka paksa saung tersebut. Raden Wijaya bersama Inggit terperanjat kaget bukan main. Terlihat Dula dan Roro sedang tidur dalam keadaan satu sarung. Tidak ada selai benang pun yang menutupi selain sarung tersebut. "Roro," ucap Inggit bergetar. Roro yang terkejut cepat-cepat memakai kain di sampingnya. Sementara Dula akan dibakar hidup-hidup oleh warga atas provokasi Ki Surepto. Para dukun di sana mengatakan bahwa percuma saja dibakar, toh nanti Dula akan hidup kembali. Para dukun itu telah mengetahui kalau Dula memiliki ajian pancasona tingkat tinggi. Ajian tersebut turun-temurun dari kakek dan nenek moyang Dula. Untuk membuat Dula benar-benar mati adalah dengan memisahkan jasadnya dalam dua gunung, yang mana gunung tersebut dibatasi oleh lembah dan aliran sungai. Namun sebelum hal itu dilakukan, para dukun di desa tersebut memakaikan Dula secari kain putih dan menusuk perut Dula menggunakan keris milik sang dukun yang sudah dirapal mantra. Dan dilaksanakanlah semua itu. Dula tidak bisa berbuat apapun. Dia pasrah dengan apa yang terjadi. Mungkin itu adalah akhir dari hidupnya. Melihat kekejaman itu, Roro berteriak histeris. Dia yang terlepas dari cengkraman ayah bundanya berlari sekuat tenaga,
menuju tebing lalu melompat ke jurang. Hari itu menjadi hari yang sangat mencekam dan akan selalu diingat warga. Pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Jasad Roro hilang tanpa bekas. Warga menganggap dia telah dimakan binatang buas. Dan sejak saat itu, teror mengerikan bermunculan. Sosok sebentuk tubuh dengan berkain putih selalu muncul di setiap malam. Warga menyebutnya sebagai pocong. Setiap malam selalu ada nyawa yang melayang, sebagai imbas ilmu yang dimiliki Dula semasa hidup. Semua warga merasa takut, karena setiap malam ada 1-2 warga yang menghilang. Dimulai dari beberapa dukun sakti, disusul Wiryo dan Ki Suripto, hingga merembet pada warga sekitar. Tidak ada yang tahu bahwa sosok pocong telah menjerumuskan mereka ke lembah, tempat di mana Roro menerjunkan diri. Pocong itu mempengaruhi pikiran mereka hingga tanpa sadar menuju tebing, yang pada akhirnya berujung kematian. Dan di malam ini, berjalanlah seorang kakek tua bersurban. Beliau adalah seorang musafir yang menyebar agama Islam. Lelaki itu mengetuk rumah demi rumah sambil mengucap salam. Namun tidak ada satupun yang membukakan pintu. Hingga tibalah di rumah Raden Wijaya. Orang karismatik berilmu tinggi itu melihat aura gelap di sana. "Silakan masuk, Tuan," ucap Raden Wijaya. Di dalam ruangan, Raden Wijaya menceritakan semua yang terjadi di perkampungan, sehingga desanya bagaikan kampung mati tanpa penghuni. Lelaki tua itu menelaah setiap ucapan Raden Wijaya. "Pancasona," ucapnya setelah Raden Wijaya mengakhiri cerita panjang. Syekh tersebut mengungkapkan tentang kesaktian ilmu yang terlahir dari kerajaan Medang Kamulan itu, yang dalam sejarahnya ajian Pancasona merupakan penyempurnaan dari ajian Rawa Rontek. Ajian Pancasona sendiri merupakan suatu ilmu yang telah menuju kesempurnaan ruh maupun jasad. Sedangkan ajian Rawa Rontek hanya mengunggulkan kekuatan dan kesaktian, sehingga ajian Pancasona termasuk dalam aliran ilmu putih. Berbeda dengan ajian Rawa Rontek yang beraliran hitam. Meski begitu, ajian ini akan membawa petaka bagi si pemilik, sehingga menjadi penyebab dari kematiannya. Mendengar cerita tentang Dula, Syekh tersebut yakin jika nenek Dula telah menurunkan pada generasi yang tepat. Hanya saja Dula tidak mengikuti pesan si nenek, yaitu disuruhnya dia kembali jika sudah cukup uang. Namun justru Dula terperangkap dalam kisah asmara yang salah. Jika anak itu menuruti pesan neneknya, maka dia akan bahagia di kampung tempat asalnya. Karena pesan itu sederhana, namun bermakna sangat dalam, ucap Syekh. Atas saran dari Syekh, malam itu seluruh warga dikumpulkan dengan bantuan Raden Wijaya. Mereka semua diwejang dengan bacaan ayat suci, lalu serempak menuju tempat meninggalnya Dula. Keadaan mencekam saat menebar beras di sana. Sebuah keris kecil milik Dula melayang berputar dengan cahaya keemasan, yang oleh Syekh lalu dibacakan doa, dan seketika lenyap tanpa berbekas. Di keesokan hari, semua mayat berhasil ditemukan, termasuk jasad Roro yang sudah membusuk. Semua dimakamkan dengan layak sesuai keyakinan. Dan semenjak saat itu, amanlah kampung tersebut. Yang kemudian berdirilah sebuah pesantren, yang sebagai pengasuh adalah Syekh tersebut.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah